Selamat pagi anak-anak, salam sehat untuk anak-anak semua. Pada pagi hari ini Pak Sigit akan menjelaskan untuk pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 4 mengenai sifat-sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu peserta didik mampu memberikan contoh segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan dengan benar. Kemudian peserta didik mampu menunjukkan perbedaan segi banyak beraturan dan tidak beraturan dengan benar. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan perbedaan segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan dengan benar. Dari kompetensi dasar KD 3.8, KD 4.8. Indonesia itu juga kaya akan keberagaman kain tradisional, misalnya batik, songket, dan ulas. Jenis-jenis kain tersebut merupakan kekayaan budaya bangsa. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Amatilah kain tradisional Nusantara berikut ini. Di sini ada 3 contoh kain tradisional Nusantara. Di motif yang ada dalam kain tradisional Nusantara ini di sini menunjukkan beberapa contoh segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan Misal untuk segi banyak beraturan di sini ada persegi ada persegi yang memiliki sisi panjang sisi-sisinya sama. Kemudian yang segi banyak beraturan lagi ada di yang tengah ini ada persegi panjang ini. Di sini pun juga ada persegi panjang. Kemudian ada belah ketupat di bagian sini ada belah ketupat. Kemudian di sini ada segitiga. Dan untuk yang tidak beraturan di sini ada segitiga sembarang di sini ada segitiga sembarang. Itu dari yang kita amati dari kain tradisional Nusantara. Segi banyak dibedakan menjadi segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Kita eksplorasi dan temukan perbedaan. Yang pertama, ayo kita amati 2 bangun berikut. Di sebelah kiri yang A itu ada segitiga sama sisi, yang di sebelah kanan di sini ada segitiga sembarang. Terus yang kedua, coba nanti anak-anak silahkan mengukur dengan penggaris panjang setiap sisi bangun A dan B apakah panjangnya sama Nanti kalian anak-anak bisa membuka pada buku tematik tema 1 pada halaman 47 Nanti anak-anak silahkan mengukur dengan penggaris apakah sisi-sisinya di sini untuk yang A sisinya sama atau tidak. Sedangkan untuk yang B apakah panjang sisinya sama atau tidak. Berikutnya yang ketiga, bagaimana dengan ukuran sudutnya? Ukurlah dengan menggunting bagian ujung dan menempelkan sudut ke sudut lainnya Jadi buatlah 2 segitiga ini dan ini kemudian kamu potong kamu potong menjadi 3 bagian segitiga Kemudian setelah itu anak-anak mencoba hasil potongan itu anak-anak coba
ditempelkan ya. Ditempelkan semisal untuk sudut yang satu dengan sudut yang dua ya itu sama atau tidak ya, besar sudutnya ya, ya, ini sama atau tidak ya. Begitu juga dengan yang sudut yang ketiga ya, yang satu dengan yang ketiga sama atau tidak ya. Untuk segitiga yang berikutnya ini juga sama anak-anak, silahkan potong ya menjadi 3 bagian, kemudian yang sudut yang keempat anak-anak coba bandingkan dengan sudut yang kelima sama atau tidak ya, seperti ini dibandingkan nanti hasil potongannya. Berikutnya ya, tuliskan hasil percobaanmu pada tabel. Nanti silahkan anak-anak tulis di buku tulismu ya sesuai dengan halaman 48 ya. Apakah nama bangun A dan B, kemudian ada berapa banyak sisi bangun A dan B, terus apakah panjang semua sisi sama A dan B, kemudian ada berapa sudut bangun A dan B, terus kemudian apakah besar semua sudut sama A dan B. Ya. Segi banyak beraturan mempunyai seluruh sisi dan sudut yang sama besar ya, sisinya sama panjang. Ya, ini juga sisinya sama panjang. Terus sudutnya yang di sebelah kiri ini juga sama besar ya. Yang di sebelah kanan ini juga sama besar. Kemudian segi banyak tidak beraturan mempunyai panjang sisi dan besar sudut yang tidak sama ya. Ini panjang sudutnya tidak sama ketiganya. Dan sudutnya pun ini tidak sama besar. Yang di sebelah kanan ya, ini untuk panjang sisinya pun berbeda-beda ya. Ada 1, 2, 3, 4 ini panjang sisinya berbeda-beda. Ya, dan sudutnya pun tidak sama besar ya. Ya. Berdasarkan segi banyak yang kamu temukan pada kain di atas ya, ini ada 3 kain, kelompokkan ke dalam tabel berikut ya. Tabel segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan sesuai bukumu di halaman 49. Di sini Pak Sigit contohkan ya, segi banyak beraturan ada persegi ya. Nanti silahkan diisi kedua kolom ini sesuai dengan gambar kain tradisional. Masih di halaman 49 ya. Carilah 3 bentuk segi banyak beraturan dan 3 bentuk segi banyak tidak beraturan yang ada di sekitarmu ya. Silahkan cari masing-masing 3 ya, benda-benda yang ada di sekitarmu ya. Yang segi banyak beraturan ada 3, segi banyak tidak beraturan juga ada 3. Nanti silahkan ditulis di buku tulismu ya. Untuk berikutnya ya, tugas yang terakhir yaitu manakah yang merupakan segi banyak beraturan ya, yang termasuk segi banyak beraturan yang mana. Nanti silahkan ditulis, cukup anak-anak silahkan gambar kemudian ditulis mana saja yang termasuk segi banyak beraturan ya. Di sini ada A sampai dengan I ya. Nanti silahkan ditulis di buku tulismu. Berikutnya, berbagai bentuk segi banyak terdapat pada kain tradisional. Hal ini semakin memperkaya keberagaman budaya Indonesia. Ya,
Itu saja yang Pak Sigit sampaikan pada pagi hari ini ya. Semoga untuk pembelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Terima kasih.